Assalamualaikum, perkenalkan aku Naila. Jadi pada episode pertama ini saya akan membuat tutorial Maycraft. Yang pertama kita akan membuat yang tadi cermin, kemudian ada dream catcher. Kalau kalian mau ya, kalian bisa komen. Ada wall hanging, macam-macam bentuknya, ada yang seperti ini juga. Dan juga kita bikin tutorial stool bulu-bulu ya. Oke, dan juga ini gampang banget, nanti videonya bakal nyusul. Yang pertama jalan-jalan ke gudang di lantai 3, nemu apa itu namanya, kawat benrat. Nah ternyata bisa digunakan sebagai ring untuk membuat round mirrornya. Karena ring aku lagi OTW dari Jawa ke Kalimantan, jadi kita pakai yang ada aja dulu. Nah kemudian karena mau bikin ring yang dengan diameter 25 cm, maka kelilingnya itu adalah 2 PR ya, atau sama dengan PD. Pi 3,14 dikali diameternya, didapat hasilnya itu sekitar 78,5 cm. Ya, ini aku ngukurnya pakai ukuran jahitan gitu ya. Nah, di sini aku bengkokin dikit, kemudian aku potong menggunakan ini dia. agak karatan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah oke, udah selesai. Kemudian direkatkan menggunakan lem tembak. Nah ini diameternya sekitar 25 cm ya gitu. Jadi direkatkan menggunakan lem tembak dan lingkarannya dirapikan gitu. Oke, karena permukaan kawat benrat ini sedikit licin gitu ya, jadi nanti talinya takut keputar-putar, makanya aku inisiatif menggunakan potongan kertas koran untuk melapisi permukaan licinnya kawat benrat itu. Nah oke, kemudian di ujungnya kita rekatkan pakai lem. Oke, kemudian kita ambil tali katun yang diameter 4 mm. Ini satunya panjang 80 cm, kemudian kita lipat 2 ya. Jadi panjang satu kotnya itu 80 cm. Kita potong, pertamanya kita potong 8 dulu karena kita mau bikin satu pola. Kita menggunakan large head knots ya. Jadi ini menggunakan namanya itu large head knot. Itu bisa kalian lihat nanti, insya Allah aku akan posting macam-macam note pada pembuatan Maycraft. Nah ini kita bikin sampai 8 ya, karena ada 8 tali yang kita potong tadi. Oke, nah jangan lupa setelah itu dibalik. Nah karena aku sukanya kayak gitu. Oke, kemudian kita rapikan, jangan sampai ada koran-koran yang terlihat karena kurang estetik nantinya. Oke, siap. Kita mulai dengan membuat ikatan-ikatan. Yang pertama, kita membuat ikatan yang bernama double diagonal half hitch ya. Nah, ini tuh, lihat pelan-pelan ya. Jadi yang pertama itu tali yang paling ujung, yang paling kiri itu kita bawa nyerong di atas gitu ya. Dia berada di posisi atas dan dia posisinya selalu nyerong. Lihat deh, dia posisi nyerong. Kemudian tali-tali yang mengikat dia itu kemudian arahnya berlawanan, ngerti gak sih? Ya gitu deh, pokoknya lihat aja. Jadi ini gampang-gampang susah sih bagi pemula ya. Saya juga pemula kemarin, rada-rada bingung, tapi akhirnya bisa. Ya, karena ada 8 simpul ya, di atas itu ada 8 tali, 8 simpul. Jadi untuk menjadi diagonal itu kita bagi 2 gitu. Jadi ada 4 tali yang mengarah diagonal ke kanan. Kemudian nanti sisanya belum deh, tunggu aja ya. Nah jadi ini kita selesaikan dulu sampai simpul yang keempat ini. Nah ini tali yang terakhir untuk simpul yang keempat.
Nah, setiap satu ikatan itu di 2 kali ya, diikat 2 kali gitu. Nah, ini baru satu diagonal ya, diagonal ke kanan. Kemudian kita mulai lagi dari sebelah kiri, sebelah kanan mengarah ke kiri gitu. Nah, jadi yang paling ujung itu selalu di bagian atas, dan yang di bawah itu nanti dia mengikat dari tali yang di atas tadi gitu. Jadi posisi tali yang diagonal itu harus selalu di situ ya. Gitu, yang gerak-gerak itu adalah tali yang akan mengelilingi dia. Ngerti gak sih? Ya, ngerti aja lah ya. Oke, kayak gitu terus. Pokoknya setiap satu tali itu diputer 2 kali. Nah, yang terakhir ini, jadi tali diagonal dari yang sebelah kanan tadi diiketin juga ke yang dari sebelah sana gitu ya, pokoknya gitulah ya. Jadi lihat, jadi dia akan bersambung dari diagonal kanan dan diagonal kiri. Kemudian kita melakukan diagonal half hitch-nya itu yang kedua kali. Nah, jadi dia double gitu. Untuk 2 lapisan yang kedua nih ya kita lakukan ya. Ini aku pelan-pelan supaya kalian bisa ngelihat gitu. Sama, yang di atas juga seperti itu tadi. Oke, dan dilakukan sampai selesai. Nah, dari kanan kita mulai seperti tadi, yang di bagian atas menggunakan diagonal half hitch juga. Jadi seperti tadi, yang paling ujung dia berada di atas ya, jangan sampai lupa gitu. Oke, jadi ini semuanya udah aku pasangin tali. Semuanya sama ya, 80 cm.
Jadi setiap rumpun itu dia ada yang 8, ada yang 7. Pokoknya kalian penuhin aja dulu, kemudian nanti dibagi-bagi per segmen. Terserah berapa, misalnya dia dapatnya 7, 7, 7. Jadi 7 itu nanti talinya dibagi 2 untuk mendapatkan diagonal yang simetris gitu. Oke, ini udah selesai. Kemudian karena setiap rumpun dan rumpun lainnya dia tidak saling berteman gitu ya, jadi kita ikat dia dengan ikatan yang namanya spiral knot ya. Oke, jadi caranya spiral knot itu ya seperti ini. Kita menggunakan 4 tali. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di video aku selanjutnya, yaitu macam-macam knot pada tutorial macrame. Diikat ya. Nah, oke. Semuanya udah dikerjakan. Setelah tadi spiral knot jangan lupa diikat ya, jangan sampai talinya copot. Nah, kemudian setelah itu dirapikan dulu, kemudian kita gunting seukuran sesuai selera kita. Jadi kalau aku di sini sekitar 4 sentian gitu ya. Kalau mau 5 cm boleh, mau 3 cm boleh, 1 cm juga boleh. Oke, sesuai selera aja. Setelah itu jangan lupa disisir ya, atau menggunakan sikat juga boleh, karena aku nggak punya sikat jadi aku pakai sisir. Nah, setelah semuanya rapi ya, kita rapikan lagi menggunakan gunting, jadi nanti lebih terlihat rapi gitu ya. Udah macam lagi potong rambut anak aja. Oke, udah selesai. Ini dia. Nah, yang simpulnya tadi, yang spiral knot itu dipotong runcing ya kalau aku. Jadi standar aja. Nah, kemudian kita tempelkan cerminnya. Di sini cerminnya menggunakan diameter 25 cm gitu. Jadi pas dengan ring kita. Kemudian untuk menempelkannya, aku menggunakan lem tembak. Jadi kita pertemukan antara cermin dan sisi-sisi dari benang-benang itu. Insya Allah kuat karena lem tembak itu sangat menempel pada sejenis benang-benangan atau kain gitu ya. Dia sangat nempel, jadi untuk kemungkinan lepasnya itu sulit sekali. Kemudian untuk membuat gantungannya, ini aku menggunakan tali yang ada aja, tali sisa. Kemudian aku rekatkan bukan di macrame ya, tapi aku rekatkan dia menggunakan lem tembak di sisi belakang cermin, karena yang paling riskan jika terjatuh itu kan cerminnya ya. Kalau kita taruh di macrame-nya, yang aman akan macrame gitu. Yang bakal aman itu macrame, bukan cerminnya. Cerminnya bisa jatuh. Nah, ini dia hasilnya. Tara. Nah, ini setelah digantung gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum.